Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini Budi. Nah, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 jenis sayuran yang dapat dipanen berkali-kali tanpa harus menanam ulang. Nah, jadi buat kalian yang masih bingung mau tanam apa, jenis sayuran berikut ini mungkin menjadi pilihan yang tepat untuk kalian budidayakan dan tentunya akan memberikan keuntungan yang lebih untuk perkebunan teman-teman semua. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Kangkung adalah salah satu sayuran hijau yang sangat populer di berbagai masakan Asia, guys. Sumber nutrisi yang kaya termasuk vitamin, mineral, dan serat. Nah, selain menjadi makanan yang lezat dan sehat, budidaya kangkung juga dapat menjadi bisnis yang cukup menguntungkan. Salah satu alasan utama mengapa budidaya kangkung itu menguntungkan adalah karena permintaan yang cukup tinggi. Nah, kangkung itu digunakan dalam berbagai masakan tradisional dan modern di seluruh dunia, guys. Terutama di negara-negara Asia. Permintaan yang stabil sepanjang tahun membuatnya menjadi pilihan yang baik untuk dibudidayakan secara komersial. Nah, kangkung sendiri memiliki siklus pertumbuhan yang cepat, guys. Biasanya itu dapat dipanen dalam waktu 3-4 minggu setelah penanaman. Budidaya kangkung dapat dilakukan dengan biaya produksi yang relatif rendah, guys. Tanaman ini tumbuh baik dalam air atau tanah, dan kalian dapat menggunakan pupuk organik untuk meningkatkan produktivitasnya, guys. Nah, hal ini dapat membantu kalian menghemat biaya produksi. Selain itu, kangkung juga memiliki kemampuan untuk terus tumbuh setelah panen jika pangkal tanamannya dibiarkan. Artinya, kangkung bisa dipanen berkali-kali tanpa harus menanam ulang, guys. Kemangi adalah bahan penting dalam berbagai masakan, terutama masakan Asia dan Italia. Restoran, pasar swalayan, dan konsumen rumahan selalu membutuhkan kemangi untuk memperkaya rasa hidangan mereka. Nah, permintaan pasar yang cukup tinggi ini menciptakan pasar yang cukup stabil, guys. Selain itu, kemangi adalah salah satu tumbuhan yang sangat menguntungkan karena dapat dipanen berkali-kali sepanjang tahun dengan hanya sekali tanam. Dan kalian dapat memetik daun kemangi secara berkelanjutan tanpa harus menggantinya setiap kali Anda memanennya, guys. Ini berarti pendapatan kalian akan tetap mengalir sepanjang tahun. Nah, dalam budidayanya, kemangi adalah tanaman yang relatif tumbuh mudah. Nah, kalian dapat menanamnya di kebun, pot, atau bahkan di dalam rumah-rumah dengan kondisi yang sesuai. Nah, tumbuhan ini itu tidak memerlukan perawatan khusus yang rumit. Nah, budidaya kemangi sendiri adalah pilihan yang tepat buat teman-teman semua yang mencari investasi yang menguntungkan dengan hasil berkali-kali. Nah, dengan perawatan yang tepat dan pemahaman tentang pasar, kalian dapat menjadikan budidaya kemangi sebagai sumber pendapatan yang stabil dan menguntungkan, guys. Budidaya daun seledri merupakan salah satu kegiatan berkebun yang dapat memberikan hasil yang sangat menguntungkan. Seledri sendiri adalah salah satu bumbu dapur yang cukup populer dan digunakan secara luas dalam berbagai masakan, guys, termasuk sup, salad, dan saus. Nah, selain itu, seledri juga memiliki sejumlah manfaat kesehatan. Nah, daun seledri sendiri kaya akan antioksidan, vitamin, dan mineral yang baik untuk tubuh yang membuatnya semakin diminati oleh konsumen yang peduli dengan kesehatan mereka. Nah, salah satu hal yang membuat budidaya daun seledri begitu menguntungkan karena kemampuannya untuk dipanen berkali-kali dengan hanya sekali tanam, guys. Nah, dibandingkan dengan tanaman yang lain yang hanya bisa dipanen sekali dalam satu siklus pertumbuhan. Nah, daun seledri sendiri dapat terus-menerus dipanen seiring dengan pertumbuhan yang terus berlanjut. Daun seledri relatif mudah untuk ditanam, bahkan bagi pemula sekalipun. Nah, tanaman ini dapat tumbuh dengan baik di berbagai jenis tanah dan memerlukan perawatan minimal.
Untuk memulai budidaya daun seledri yang menguntungkan, kalian perlu memperhatikan faktor-faktor seperti pemilihan varietas yang tepat, penyiraman yang cukup, menggunakan pupuk organik, dan perlindungan dari hama dan penyakit. Nah, selain itu, penting juga untuk menjaga kebersihan dan kualitas daun seledri yang akan dipanen, guys. Dengan perawatan yang baik, budidaya daun seledri dapat menjadi investasi yang sangat menguntungkan dalam dunia berkebun. Nah, dengan permintaan yang cukup tinggi, kemudahan budidaya, dan kemampuan untuk dipanen berkali-kali, kalian dapat menghasilkan pendapatan yang stabil. Budidaya daun bayam adalah salah satu usaha pertanian yang menjanjikan dan sangat menguntungkan. Daun bayam merupakan sayuran yang cukup populer dan sering digunakan dalam berbagai masakan, guys. Selain memiliki nilai gizi yang tinggi, budidaya daun bayam memiliki banyak keunggulan. Salah satunya adalah kemampuan untuk dipanen berkali-kali tanpa harus menanam ulang. Nah, kalian bisa menanam daun bayam secara bertahap, membiarkan tanaman terus tumbuh dan menghasilkan panen yang berkelanjutan. Ini tidak hanya menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga meningkatkan hasil akhir. Nah, daun bayam memiliki siklus pertumbuhan yang cukup cepat. Usia panennya kisaran 3-4 minggu setelah menanam benih. Nah, hal ini memungkinkan untuk memiliki beberapa panen dalam satu musim tanaman. Selain itu, budidaya daun bayam tidak memerlukan modal awal yang besar. Benih bayam cukup terjangkau, guys, dan bahkan kalian dapat menggunakan lahan terbatas seperti pekarangan belakang atau pot-pot besar untuk menanamnya. Nah, ini membuatnya menjadi peluang yang mudah diakses bagi petani pemula atau mereka yang dengan anggaran yang cukup terbatas. Nah, bayam sendiri merupakan tanaman yang relatif tahan terhadap berbagai kondisi cuaca. Ini dapat tumbuh baik di musim semi, musim panas, atau musim gugur, guys. Asalkan kalian memperhatikan kebutuhan air dan nutrisi tanaman dengan baik. Nah, hal ini memungkinkan kalian untuk terus memanen bahkan ketika cuaca berubah. Ranti atau lenca adalah tumbuhan anggota suku terong-terongan yang buahnya dikenal sebagai sayuran dan juga menjadi bahan pengobatan. Nah, tumbuhan ini berasal dari Asia Barat dan telah menyebar ke seluruh penjuru dunia karena mampu hidup dalam kondisi tertekan. Nah, tumbuhan ini banyak tumbuh liar saja, guys. Maka modal yang dibutuhkan itu tidaklah terlalu banyak. Nah, semisal untuk bibit, itu tidak perlu membeli, cukup ke kebun saja mengambilnya, guys. Nah, cara penanamannya pun cukup mudah, tinggal tabur biji lenca di lahan yang sudah diolah, guys. Nah, daun lenca biasanya dapat dipanen sekitar 6-8 minggu setelah penanaman atau ketika tanaman telah mencapai sekitar 30-40 cm. Nah, selain itu, lenca juga dapat dipanen berkali-kali dengan hanya sekali tanam, guys. Dengan cara memotong batangnya dan menyisakan tunas baru yang ada di pangkalnya. Oke, itu dia teman-teman informasi tentang 5 jenis sayuran yang dapat dipanen berkali-kali tanpa harus menanam kembali, guys. Dengan perawatan yang tepat, semua jenis sayuran ini dapat memberikan panen yang berulang selama musim tanam, teman-teman. Dan pastikan untuk menjaga kondisi tanah yang baik dan memberikan perawatan yang diperlukan. Nah, seperti penyiraman dan pemupukan agar tanaman tetap sehat dan produktif. Nah, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat buat sahabat semua. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.